Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, maka calon wakil presiden yang dipilih oleh Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan yang akan mendampingi Bapak Ganjar Pranowo adalah Bapak Profesor Dr. Mahfud MD. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, jumpa kembali dengan Enjoy Channel, channel yang membahas berita teraktual, terhangat, dan sedang menjadi perbincangan publik. Sahabat Enjoy Channel, kali ini yang akan kita bahas mengenai Pak Mahfud MD akhirnya menjadi calon wakil presiden mendampingi Ganjar Pranowo untuk maju di 2024. Nama Mahfud MD sebenarnya bukan nama yang asing karena beliau seorang tokoh publik juga, dikenal di masyarakat, dan sekarang Pak Mahfud MD menjabat sebagai Menko Polhukam di dalam Kabinet Presiden Jokowi. Dan nama Mahfud MD juga sering disebut sebagai calon pendamping dari Ganjar Pranowo. Selain ada nama Sandiaga Uno yang kemarin diusung dari P3 agar supaya dipilih menjadi calon wakil presiden mendampingi Ganjar Pranowo. Tetapi PDIP menjatuhkan pilihan kepada Pak Mahfud MD, dan Pak Mahfud MD menerima pinangan atau ajakan dari Megawati untuk menjadi calon wakil presiden. Nah teman-teman, coba kita lihat pidato yang disampaikan Mahfud MD setelah beliau diminta menjadi calon wakil presiden dari Ganjar Pranowo. Mas Ganjar dan saya bersama-sama seluruh rakyat Indonesia akan melanjutkan upaya mewujudkan cita-cita menuju Indonesia Emas tahun 2045. Cita-cita Indonesia menjadi bangsa yang maju, adil dan beradab. Dalam rangka menyongsong Indonesia Emas tahun 2045 akan terwujud jika kita memenuhi sejumlah syarat, yakni ideologi bangsanya kokoh, ekonominya baik, hukum dan keadilannya ditegakkan, politiknya demokratis, budaya gotong royongnya hidup, serta mengedepankan persaudaraan. Nah itu sahabat Enjoy Channel terkait pidato yang disampaikan Pak Mahfud MD setelah beliau menjadi calon wakil presiden yang akan mendampingi dari Pak Ganjar Pranowo maju di 2024. Nah terkait duet Ganjar Mahfud MD ini, coba kita lihat beritanya teman. Kita ambil berita dari CNN Nasional. Duet Ganjar Mahfud berebut pemilih Muslim dan alarm PDIP untuk Jokowi. Menko Polhukam Mahfud MD resmi diumumkan sebagai bakal calon wakil presiden untuk mendampingi bakal calon presiden Ganjar Pranowo di Pilpres 2024. Pengumuman ini disampaikan langsung oleh Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarnoputri. Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, maka calon wakil presiden yang dipilih PDIP yang akan mendampingi Bapak Ganjar Pranowo adalah Bapak Mahfud MD, kata Megawati di kantor PDIP Jalan Diponegoro, Jakarta Pusat, Rabu 18 Oktober 2023. Direktur Eksekutif Algoritma sekaligus dosen Ilmu Politik Indonesia, Aditya Pardana mengatakan, dipilihnya Mahfud MD menunjukkan PDIP ingin mengambil ceruk suara dari para pemilih Muslim. Sebab selama ini baik PDIP maupun Ganjar dikenal sebagai representasi dari kelompok nasionalis. Apalagi menurut Aditya, bergabungnya P3 dalam koalisi pendukung Ganjar dirasa belum mampu mengambil hati para pemilih Muslim. Jadi membutuhkan figur yang bisa menarik kelompok pemilih Muslim yang tentu banyak terutama dari kalangan NU. Nah ini yang menurut saya pertimbangan itu kelihatannya lebih dominan, kata Aditya. Meskipun kata Aditya, rekam jejak Mahfud MD juga menjadi salah satu pertimbangan lain PDIP dalam menentukan pilihannya.
Terlebih Mahfud memiliki pengalaman di bidang eksekutif, legislatif hingga yudikatif. Bahkan dia juga pernah menjabat sebagai Ketua Mahkamah Konstitusi atau MK. Disebutkan juga 3 ranah trias politika Pak Mahfud ada di sana. Dari sisi pengalaman kita bisa mengetahui dengan baik, enggak ada masalah, ucap Aditya. Di sisi lain, Agung memandang putusan MK terkait cawapres yang diputus pada Senin 16 Oktober lalu juga menjadi salah satu pertimbangan PDIP dalam memilih Mahfud MD. Sosok Mahfud yang pernah dikenal menjadi ketua MK, kata Aditya, bisa dinilai sebagai bentuk alarm dari PDIP pada koalisi lain, bahkan alarm untuk istana. Kalau mereka bermain-main di hukum, ini ada Mahfud. Ini alarm, sinyal keras dari Teguh Umar bahwa mereka punya capres yang kapasitas hukumnya di atas rata-rata, kata Agung. Lebih lanjut, Agung berpendapat keputusan PDIP untuk mengumumkan sosok bacawa pres pendamping Ganjar pada hari jelang pendaftaran juga merupakan sebuah strategi tersendiri. Menurutnya, PDIP ingin memastikan Mahfud tidak diambil oleh koalisi Indonesia Maju Kim yang sampai saat ini belum mengumumkan sosok pendamping Prabowo Subianto. Selain itu, keputusan memilih Mahfud juga untuk merespon putusan MK terkait syarat capres-cawapres yang telah menimbulkan kegaduhan hukum dan politik. Dengan memasang Mahfud, PDIP sudah siap ketika Jokowi tidak berada di pihak mereka. Dengan beragam manuver hukum tentunya akan disiapkan untuk mengantisipasi hal-hal yang merugikan pasangan Ganjar Mahfud ketika nanti berhadapan dengan Prabowo dan cawapresnya. Jadi ini bagian dari politik warning system PDIP, kata Agung. Megawati sempat mengatakan bahwa pertimbangan memutuskan cawapres Ganjar bukan untuk kepentingan partai, pribadi, atau keluarga. Hal itu disampaikan Megawati beberapa saat setelah MK mengabulkan gugatan terkait syarat capres-cawapres. Itu bukan demi PDIP semata loh, bukan hanya berkeinginan yang namanya hitungan elektoral saja, tapi itu juga bukan kepentingan saya pribadi dan keluarga. Komisi Pemilihan Umum KPU menyampaikan partai pengusung Ganjar Mahfud akan mendaftarkan pasangan tersebut pada Kamis 19 Oktober 2023. Nah itu teman-teman terkait mengapa Pak Mahfud ini dipilih Megawati sebagai pendamping dari Pak Ganjar Pranowo. Karena hitungannya secara hukum Pak Mahfud ini artinya sudah di atas rata-rata lah mengenai masalah hukum, sudah tahu. Jika suatu saat ada pernyataan politik mengenai keputusan MK kemarin, di mana keputusannya itu seorang calon presiden atau wakil presiden ini bisa mendaftar usianya 40 tahun atau pernah menjabat sebagai kepala daerah. Dan banyak mata itu tertuju kepada Gibran Rakabuming Raka, di mana Gibran ini usianya di bawah 40 tahun, yaitu 36 tahun. Yang kedua, Gibran sebagai kepala daerah. Otomatis Gibran memenuhi syarat untuk maju menjadi calon presiden atau wakil presiden kalau merujuk pada keputusan MK kemarin. Tetapi setelah kita baca teman, ternyata ada 9 hakim MK yang setuju terkait yang bisa mencalonkan menjadi calon presiden, wakil presiden itu pernah menjadi kepala daerah. Itu ternyata 3 orang, 3 hakim. Yang 7 tidak sepakat. Jadi secara hukum sebenarnya keputusan MK itu cacat hukum karena tidak quorum. Ada 9 hakim yang setuju hanya 3. Ini kan cacat hukum. Jadi tidak quorum. Dan saya pikir kenapa ini disampaikan oleh MK. Padahal selama ini syarat menjadi calon presiden wakil presiden itu umurnya 40 tahun. Kenapa dipersoalkan? Apalagi yang mengusulkan kemarin yang diterima itu adalah dari mahasiswa UNSA, Universitas Surakarta. Dan dia pengagum dari Gibran. Jadi cukup jelas teman-teman. Makanya Megawati sudah menyampaikan bahwa memilih Pak Mahfud MD bukan faktor keluarga, tetapi untuk kepentingan bangsa dan negara. Karena kalau memilih keluarga berarti misalkan Ganjar disandingkan dengan Puan. Ini ada kaitan keluarga dengan Megawati. Tapi Mahfud maupun Ganjar bukan keluarga dari Megawati. Dan ini saya pikir cukup baik menurut saya
pilihan dari Megawati Soekarno Putri memilih Mahfud MD sebagai calon wakil presiden. Nah, kalau kita lihat Mahfud MD, teman, Mahfud MD dulu juga pernah dicalonkan menjadi bakal calon wakil presiden mendampingi Jokowi. Padahal sudah kirim namanya jas, pakaiannya sudah dikirim ke istana, tapi akhirnya dibatalkan. Pak Jokowi atau PDIP memilih Pak Ma'ruf Amin sebagai calon wakil presiden dari Jokowi. Tetapi kali ini rasanya tidak batal, teman ya. Pak Mahfud MD akan melaju menjadi calon wakil presiden. Karena rencananya tanggal 19 akan mendaftarkan menjadi pasangan calon presiden dan wakil presiden di KPU. Sementara Pak Anies Baswedan kemarin juga sudah disampaikan dari timnya bahwa akan daftar pada tanggal 19 Oktober, teman ya. Berarti besok hari Kamis. Jadi Mahfud Ganjar akan daftar besok Kamis, Anies sama Muhaimin daftar hari Kamis. Nah, yang belum itu Prabowo Subianto, teman. Sampai hari ini belum menentukan siapakah calon wakil presidennya. Apakah calon wakil presiden tetap yaitu Gibran Rakabuming Raka yang kemarin sudah diajak Prabowo untuk mendampinginya, atau memilih calon yang lain. Nah, ini menjadi hati-hati, teman. Kalau Prabowo memilih dari Gibran, ini akan menjadi masalah, teman, di internal PDIP. Karena bisa jadi Gibran dianggap tidak loyal kepada keputusan partai yang mengusung dari Ganjar dan Mahfud MD. Karena kemarin ada pidato dari PDIP, kalau tidak loyal main dua kaki silahkan angkat kaki dari PDIP sebelum dipecat oleh Megawati. Jadi kalau main dua kaki bahaya, teman, di PDIP bisa dicopot oleh Megawati karena Megawati punya hak prerogatif untuk itu. Itu sahabat Enjoy Channel, kabar terbaru dari Pak Mahfud MD yang resmi menjadi pasangan calon presiden dan wakil presiden dari PDIP. Lalu bagaimana menurut pendapat teman-teman semuanya? Tulis di kolom komentar, karena komentar teman-teman akan sangat bermanfaat untuk yang lain. Sukses selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.